Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di channel Momika Kitchen. Di video kali ini Momika mau buat kue kering. Jadi dari satu adonan bisa mendapatkan 6 macam kue kering. Praktis kan? Cara buatnya mudah, bahannya juga mudah didapat. So buat teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara Momika bikinnya, simak videonya sampai habis ya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan bunyikan juga tombol lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Momika. Terima kasih. Nah, ini bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk dasar pembuatan cookiesnya ya. Pertama, saya akan mengayak 1 kilo tepung terigu. Di sini saya menggunakan yang protein sedang. Kalau teman-teman mau cookiesnya itu lebih renyah, teman-teman bisa menggunakan yang protein rendah ya. Ini diayak dulu supaya teksturnya itu lebih halus. Karena saya mau cookiesnya itu agak empuk, jadi di sini saya menggunakan yang protein sedang. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Di wadah lain siapkan 600 gram margarin. Lalu saya tambahkan dengan 100 gram mentega atau butter. Di sini saya pakai merek Wisman. Untuk perbandingan margarin dan menteganya boleh sesuai selera, teman-teman boleh pakai full margarin maupun butter ya. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan rendah aja hingga teksturnya lebih creamy. Lalu tambahkan 250 gram gula halus. Kita tuang sedikit demi sedikit. Teman-teman juga boleh mengaduknya dengan whisker ya. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan 6 kuning telur. Kita masukkan kuning telurnya ini satu persatu supaya lebih tercampur rata. Dan kalau telurnya sudah tercampur rata, sekarang kita masukkan 100 gram susu bubuk, 200 gram tepung maizena. Untuk susu bubuk dan tepung maizena, kalau teman-teman mau ayak dulu juga boleh ya. Karena ini sudah overload, jadi mixernya akan saya matikan. Sekarang kita tambahkan tepung terigunya sedikit demi sedikit sambil diaduk seperti ini. Kita masukkan tepungnya sedikit demi sedikit, tujuannya supaya lebih mudah tercampur rata. Kita lakukan aja hingga selesai atau hingga tepungnya habis ya. Ini akan saya pindahkan ke alas kerja. Lalu saya uleni dengan tangan seperti ini, kita ratakan lagi. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan lagi adonannya ke dalam wadah. Nah, ini udah selesai, dipindahkan ke dalam wadah ya adonannya. Sekarang adonannya kita tutup supaya nggak kering. Boleh dibuka sedikit ya untuk mengambil adonan. Pertama saya mau buat nastar.
Di sini saya mencetak adonan dengan menggunakan sendok takar ukuran 5 mili atau 5 gram. Untuk total satu toplesnya itu berapa pieces nanti akan saya tulis di kolom deskripsi. Adonannya ditutup ya supaya nggak kering. Dan ini saya udah siapkan selai nanas untuk nastar. Sekarang kita ambil satu adonan lalu bulatkan seperti ini, kemudian ditekan-tekan dan isi bagian tengahnya dengan selai nanas. Lalu tutup dan bulatkan lagi seperti ini dan lakukan hingga selesai ya. Usahakan selainya tertutup rapat dengan adonan, jangan sampai ada yang bocor. Nah, ini udah selesai dibentuk, siap untuk dipanggang. Untuk ovennya sebelumnya sudah dipanaskan ya. Sekarang ini kita panggang selama 30 menit. Di menit yang ke-15 kita tukar posisinya supaya lebih matang merata. Untuk bahan olesan nastarnya di sini saya menggunakan 2 kuning telur ditambah dengan 1 sendok makan minyak goreng dan sedikit pewarna kuning telur. Pewarna kuning telur bisa diganti dengan pewarna kuning biasa ya. Kemudian ini diaduk rata. Nah, setelah 30 menit dipanggang, ini nastarnya kita keluarkan dulu dan tunggu hingga panasnya hilang. Kemudian kita olesi bagian permukaan atasnya dengan bahan olesan yang tadi kita buat. Lakukan hingga selesai ya. Kalau sudah, kita timpa lagi, jadi diolesnya 2 kali supaya nastarnya ini lebih glowing. Ini kita lakukan hingga selesai ya. Lanjut ini dipanggang lagi selama 10 menit. Di menit yang kelima bisa ditukar posisi dari bawah ke atas dan dari rak atas ke bawah supaya matangnya lebih merata. Nah, ini dia nastarnya udah matang. Supaya lebih cepat dingin bisa kita pindahkan nastarnya di cooling rack. Dan kita tunggu hingga nastarnya ini dingin dulu ya, baru kemudian kita simpan ke dalam toples. Ditata seperti ini dan lakukan hingga selesai. Lanjut untuk cookies yang kedua, saya mau buat bola-bola coklat. Ambil satu adonan lalu bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian letakkan di atas loyang dan lakukan hingga selesai ya. Sekarang kita panggang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan ya. Ini dipanggang selama 30 menit. Di menit 15 tukar posisi supaya matangnya lebih merata. Setelah matang, ini kita biarkan hingga cookiesnya dingin dulu. Kemudian kita lelehkan 150 gram DCC atau coklat batang. Kemudian kita celupkan cookiesnya ke dalam DCC. Lalu dibalur seperti ini ya, lakukan hingga selesai. Untuk toppingnya saya menggunakan meses coklat, teman-teman boleh pakai topping apapun sesuai selera.
Selagi DCC-nya masih leleh, kita taburi meses coklat di atasnya supaya nempel ya. Kalau misalnya DCC-nya udah keras, nanti mesesnya nggak bisa nempel. Dan lakukan hingga selesai, tunggu hingga mengeras. Setelah bola-bola coklatnya mengeras, kita letakkan di atas case seperti ini. Kemudian simpan ke dalam toples dan lakukan hingga selesai. Lanjut untuk cookies yang ketiga, saya mau buat putri salju. Ini saya udah ambil adonan secukupnya. Lalu kita lapisi dengan plastik seperti ini. Kemudian digilas dengan menggunakan rolling pin. Ini akan saya pipihkan dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Kemudian dicetak dengan cetakan bulan sabit. Teman-teman boleh menggunakan cetakan apapun sesuai selera, atau mau dibulat-bulatkan saja juga boleh ya. Usahakan jangan lebih dari 1 cm ya, karena kalau terlalu tebal nanti cookiesnya nggak matang. Hasilnya seperti ini, kita tata aja adonannya di atas loyang. Nah, ini udah selesai dicetak dan ditata adonannya, siap untuk dipanggang. Ini akan saya panggang selama 40 menit. Di menit ke-20 tukar posisi ya, dari rak bawah ke atas dan dari rak atas ke bawah supaya lebih matang merata. Setelah 40 menit dipanggang, ini cookiesnya udah matang. Kita tunggu sampai hangat. Untuk bahan balurannya, saya menggunakan 100 gram gula donat atau gula dingin ditambah dengan 50 gram gula halus. Teman-teman boleh pakai salah satunya ya, sesuai selera aja. Kita balurkan cookiesnya ke dalam gula dan lakukan hingga selesai ya. Nah, ini udah selesai dibalur. Kemudian kita balur lagi, jadi membalur cookiesnya ini 2 kali ya, supaya lapisan gulanya itu lebih tebal. Kita lakukan aja hingga selesai ya. Kemudian simpan dan tata ke dalam toples. Nah, putri salju sudah selesai ya. Sekarang saya mau buat kastengel. Saya ambil adonan sebanyak 350 gram. Nah, ini dari kulkas ya, jadi adonannya itu keras, tapi kalau udah suhu ruang nanti adonannya bakal lembut lagi. Sambil diulen aja seperti ini supaya lebih cepat lembut. Kemudian tambahkan dengan 120 gram keju cheddar yang sudah diparut. Kalau mau lebih premium, teman-teman bisa menggunakan keju edam ya. Ini kita uleni hingga tercampur rata seperti ini. Letakkan adonan di alas silikon atau alas kerja, kemudian lapisi dengan plastik, lalu pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Ini akan saya pipihkan dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Kemudian cetak dengan cetakan kastengel seperti ini. Dan kita lakukan hingga selesai ya. Usahakan adonannya itu jangan terlalu tebal banget, nanti cookiesnya nggak matang bagian dalamnya.
Nah, ini udah selesai dicetak dan ditata di atas loyang. Sekarang ini kita panggang. Ini akan saya panggang selama 20 menit. Setelah 20 menit, keluarkan dari oven dan tunggu hingga suhu panasnya hilang. Kemudian olesi dengan kuning telur. Olesannya sama ya, menggunakan 2 kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan juga pewarna kuning telur. Setelah selesai dioles semuanya, kita timpa lagi 1 kali lagi. Untuk olesan yang kedua ini selesai dioles, langsung ditaburi dengan keju. Dan lakukan hingga selesai ya. Nah, ini udah selesai semua, siap untuk dipanggang kembali. Ini dipanggang selama 10 menit ya. Setelah 10 menit, tukar posisi yang dari rak bawah ke atas dan dari rak atas ke bawah. Kemudian panggang selama 30 menit. Jadi total memanggangnya itu 60 menit. Setelah 60 menit dipanggang, nah ini kastengelnya udah matang. Kita biarkan dulu hingga dingin ya. Nah, bisa dilihat ini bagian bawahnya sudah kecoklatan seperti ini. Dan permukaan atasnya juga kejunya ini sudah garing ya. Setelah dingin, langsung aja kita simpan ke dalam toples dan lakukan hingga selesai. Selanjutnya saya mau buat tamrin cookies. Ini adonannya dicetak dengan menggunakan sendok takar ukuran 5 gram. Saya akan cetak semua adonannya. Lalu ini kita bulat-bulatkan terlebih dahulu. Setelah dibulatkan, bagian tengahnya kita tekan dengan jari seperti ini ya, atau teman-teman boleh menggunakan alat apapun. Dan kita lakukan aja hingga selesai ya. Nah, ini udah dibentuk, siap untuk dipanggang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan ya. Nah, ini dipanggang selama 20 menit. Setelah 20 menit dipanggang, kita keluarkan dulu cookiesnya dari oven dan tunggu hingga suhu panasnya hilang. Kemudian olesi dengan olesan kuning telur. Untuk olesannya sama ya, 2 kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan pewarna kuning telur. Dan ini dioles 2 kali supaya hasilnya lebih glowing dan glossy. Kalau sudah, kita isi bagian tengahnya dengan selai stroberi atau selai apapun sesuai selera. Kalau sudah, ini dipanggang lagi, ditukar posisi dan dipanggang selama 20 menit. Nah, ini dia tamrin cookiesnya udah matang. Kita tunggu hingga dingin. Kalau sudah dingin, kita simpan ke dalam toples. Adonan yang terakhir saya mau buat white sprinkle ball cookies. Kita bulat-bulatkan adonannya, letakkan di atas loyang dan lakukan hingga selesai ya. Untuk adonannya sama ya, ditakar dengan sendok takar ukuran 5 gram. Nah, kalau udah selesai, sekarang ini kita panggang selama 30 menit, 15 menit di rak atas dan 15 menit di rak bawah supaya matangnya lebih merata. Nah, ini cookiesnya udah matang, kita tunggu hingga dingin dulu ya. Kemudian kita didihkan air. Setelah airnya mendidih, kita matikan api kompornya. Lalu kita tim 150 gram coklat batang putih. Kita lelehkan seperti ini. Nah, ini coklat batang putihnya atau WCC-nya sudah meleleh ya. Kita celupkan cookiesnya ke dalam WCC. Pastikan tangan kita sudah bersih atau sudah cuci tangan ya.
Langsung kita taburi dengan sprinkle di atasnya seperti ini dan lakukan hingga selesai. Nah, kalau udah kita tunggu hingga mengeras ya. Kalau sudah mengeras, ini kita ambil dan letakkan di cookies case seperti ini. Lakukan hingga selesai. Kemudian ini kita tata ke dalam toples. Selesai, alhamdulillah. Ini udah jadi semua dari satu adonan menjadi 6 macam cookies atau kue kering. Sekarang saya mau cobain nastar dulu. Bismillah. Ini rasanya enak banget. Tekstur cookiesnya ngeprul, begitu masuk mulut rasanya itu lumer dan enak banget. Untuk basic adonan rasanya semuanya sama ya. Rasanya enak semuanya, teman-teman bisa cobain. Rasa cookiesnya ngeprul, empuk, lembut, dan lumer. Pokoknya ini enak banget, recommended, resepnya sederhana, bisa banget untuk dijadikan ide jualan teman-teman ya. Atau buat dikonsumsi sendiri untuk isian toples lebaran juga bisa banget ya. Oke, terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.